Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi ya. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di tempat ini. Nah, sebelumnya nih kalian udah tahu belum kenapa kalian dipanggil ke ruangan ini? Belum. Oke. Dapat informasi dari mana? Dari wali kelas kan? Dari wali kelas. Oke. Nah, di sini Ibu mau memberitahukan dulu gitu ya ke kalian bahwa di sini kalian akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum konseling kelompok itu apa? Belum. Nah, oke. Jadi di sini kalian akan melakukan konseling kelompok itu, yang dimana konseling kelompok itu adalah pemberian layanan untuk kalian untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Nah, ingat gak waktu kemarin-kemarin nih kalian tuh disuruh ngisi tes gitu kayak DCM ya? Nah, Ibu sudah lihat gitu ya hasil dari DCM kalian bahwa kalian memiliki berbagai permasalahan juga gitu ya, yang dimana walaupun misalnya kalian memiliki permasalahan yang berbeda-beda nih di sini ya, tapi di konseling kelompok ini kalian akan saling membantu, saling memberikan feedback kepada teman-teman kalian gitu. Udah paham sampai sini? Oke. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Boleh ada yang memimpin berdoa? Boleh. Ya. Jadi pada hari ini sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa untuk kelancaran kegiatan kita hari ini. Dengan kepala berada mati mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Nah, perlu kalian ketahui terlebih dahulu ya, sebelum kita mulai, kita tuh di sini kan namanya konseling kelompok gitu ya, yang dimana nanti kalian akan memberikan tanggapan atau pendapat kalian atau cerita permasalahan kalian di sini. Nah, jadi Ibu pengen kita ada persetujuan terlebih dahulu ya. Nah, oke. Nah, di sini Ibu akan memberikan persetujuannya. Nah, jadi perjanjian kita yang pertama adalah menjaga kerahasiaan, yang dimana kalian harus menjaga kerahasiaan apapun yang dikatakan oleh teman-teman kalian di ruangan ini tidak boleh bocor sampai ke teman kalian atau ke siapapun yang di luar ruangan ini. Setuju? Setuju. Oke. Yang kedua, yaitu mengikuti kegiatan konseling kelompok secara sukarela tanpa merasa terpaksa oleh pihak manapun. Setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, yaitu kalian mau untuk terbuka dan jujur dalam komunikasi antar teman kalian nih. Setuju? Setuju. Dan yang terakhir, yaitu ketika misalnya ada teman kalian yang berbicara, kalian tidak boleh menyela atau menghentikan pembicaraan teman kalian yang sedang berbicara. Setuju? Setuju. Oke, baik. Nah, itu ya, kalian sudah berjanji, maka mulai saat ini, detik ini, kalian harus tepati janji itu. Oke. Nah, sebelumnya juga Ibu akan memberitahukan kepada kalian bahwa di sesi konseling ini bisa saja kan kalian permasalahannya bisa berbeda ya. Nah, jadi nanti bisa saja kita akan mengadakan sesi konseling berikutnya. Nah, oke? Sepakat? Sepakat. Jadi nanti kita akan melihat terlebih dahulu nih siapa atau yang punya masalah yang lebih berat atau yang menurut kalian perlu diselesaikan terlebih dahulu di konseling kelompok ini. Oke? Oke. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, duduk kalian udah nyaman belum? Coba, harus nyaman dulu. Tarik nafas dulu, boleh. Sebelumnya ini ada yang satu kelas nggak? Atau ada yang saling kenal? Aku
siapa ya. Oke. Nah, oke. Sini nih, kan karena kita belum saling mengenal ya, jadi kita akan perkenalan terlebih dahulu. Tapi di sini ibu pengen kita melakukan perkenalannya sambil main games, yang dimana kalau kalian misalnya disuruh untuk perkenalan, kalian harus mengungkapkan yang pertama nama kalian dulu, yang kedua kelas kalian dari mana, terus yang ketiganya 3 fakta tentang kalian. Nih boleh itu tentang kelebihan atau kekurangan kalian atau apapun itu, hobi kalian atau apapun itu bebas. Nah, dan yang terakhir adalah perasaan kalian saat ini beserta alasannya. Oke? Ibu tunggu 1 menit untuk kalian berpikir terlebih dahulu boleh. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang kita mulai ya. Masih ingat tadi perkenalannya? Nama, kelas, 3 fakta, perasaan. Betul. Oke, siapa yang mau mulai duluan sebelum ibu? Oke, boleh. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Kayla, aku bisa dipanggil Kai. Terus aku dari IPS 3. 3 fakta dari aku kalau orangnya udah deket sama orang itu suka yapping. Terus aku suka baca novel tentang sejarah. Terus aku juga Oke. Ini ya kayak orang yang kreatif ya. Oke. Halo Kak. Halo, Kak. Perasaannya ya, perasaannya. Boleh. perasaannya gugup karena ini first time. Oke. Mau konser di kelompok ya dia ya, nggak apa-apa wajar. Oke, tepuk tangan untuk Kaye. Boleh lanjut siapa yang mau? Boleh Bu. Ya boleh. Dia kayaknya bestinya ya. Iya. Boleh. Halo teman-teman, kenalin, aku sama dari kelas IPS 3 fakta dari diri aku, pertama, aku orangnya kayak pemalu, kayak ya. Tapi kalau udah kenal ya malu-maluin gitu. Yang keduanya suka gampang gugup, dan yang ketiganya suka ngomong sendiri, gitu ya. Lalu perasaan saya hari ini, betul sih, aku lagi kurang semangat dan kurang enak aja gitu. Oke, halo Salma. Halo. Bapak ya, karena ini kita baru mulai, agak canggung juga nggak apa-apa. Boleh kita lanjut? Boleh. Siapa? Oke, boleh. Siapa ini? Perkenalkan, nama saya Arni. Saya dari kelas IPS 1. 3 fakta dari diri saya. Iya. Santai. Tenang aja, tarik nafas dulu. Tenang aja. Aku tuh suka nyanyi sendiri ya, walaupun saat aku nggak bagus tapi tetap pede. Hobinya nyanyi. Iya, Masya Allah, boleh. Terus yang kedua, aku malu ya kalau ketemu sama orang yang baru kenal gitu. Terus yang ketiga, gampang panik attack gitu. Terus perasaan aku hari ini gak enak banget. Kenapa gak enak bangetnya? Soalnya lagi capek banget. Oh, banyak kegiatannya ya. Halo Teh Asmi. Halo. Boleh lanjut. Kenalin, nama aku Jessie, aku dari IPS 2. 3 fakta. 3 fakta
enggak malah. Pada tanya. Mungkin ada beberapa alasan yang lain, tapi aku emang datar aja sih. Oh iya, kita aja gitu ya. Boleh. Halo, Teh. Aku dulu ya. Boleh. Halo semuanya. Kenalin aku Rima atau bisa dipanggil Mana. Karena kalian banyaknya IPS, aku IPA sendiri dari IPA 3. Ya, 3 fun fact tentang aku suka banyak kadang suka banyak baca buku, walaupun itu yang fiksi ya. Terus selanjutnya aku juga kadang pemalu gitu ya Bu ya. Terus yang terakhir kadang aku susah menolak permintaan orang lain gitu Bu. Oke. Perasaannya hari ini kurang bagus, rasanya gloomy gitu. Jadi naik turun. Ya, baik. Gimana tuh kenapa? Rusuh. Ini karena banyak yang dipikirin setiap hari. Oh, alah. Oke. Halo, Halo, Terima. Oke, berarti selanjutnya saya perkenalkan nama saya Hairul Kadir. Saya kebetulan sekelas dengan Teh Desi. Oh. Tetangga Tetangga ya. tetangga IPS 3 sama IPS 1. Aku sendirian. Nggak apa-apa. Tetangga, kalian bisa panggil saya Hairul terus apapun whatever. Terus yang 3 faktor tentang saya. Pertama, suka olahraga, suka begadang ya walaupun itu kebiasaan seleksi. Terus suka main game juga. Terus untuk perasaan saat ini mirip-mirip sama PKR ya, agak gugup dan nervous juga soalnya baru pertama ikut konseling kelompok kayak gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Yang itu aja. Oke, halo kalian. Oke, terima kasih ya kalian sudah saling kenal kan ya sekarang ada perkenalan juga. Nah, tapi sebelumnya juga ibu mau tanya nih, kalian rumahnya di mana? Alamat rumahnya? Aku di ujung baru. Ujung Berung, masya Allah jauh ya. Aku di KBB, Bu. Oh di KBB di mana? Cililin, Ujung Berung terus. Kalau aku ngalor, pakai sibuk. Oh, di Saya sini. Rangkal aja. Oh, Rangkal. Oh, wow. Ini kamu sama saudara atau gimana? Sama saudara. Oh, sama saudara sama bibi. Sama bibi. Oh, sama bibi. Pulangan ke Bumi. Oh, alah, oke. Ini dari mana ini? Bukan dari perjalanan. Oh, Padalarang, lumayan ya. Oke, ini asli udah dari Cikalongwetan. Cikalongwetan, lumayan jauh banget ya. Tadi Kalau saya malah dari kebetulan di luar juga dari Sumedang, gue jadi nama. wah, jauh ya. Ngekos juga tuh sama saudara juga. Kebetulan sama saudara di sini. Oh, sama gitu ya sama saudara. Oke. Nah sebelum kita mulai, ibu ada games nih. Gamesnya itu adalah tembak angka. Ada yang pernah denger nggak? Belum. Oke. Jadi gini, nanti kalian harus ingat-ingat angka kalian itu apakah ganjil atau genap. Oke? Nah, Aku nggak bisa. ini nggak ada pertambahan, nggak ada perkalian, nggak ada. Tenang aja, nggak ada rumus algoritma yang kayak gitu, nggak ada. Tenang aja ya, nggak ada sin cos tan nggak ada, nggak ada. Nah, jadi di sini kalian nanti berhitung dulu. Di sini ada berapa orang. Nah, nanti ibu akan mengucapkan satu angka yang dimana apakah itu ganjil atau genap. Nah, kalau yang disebutkan ibu itu ganjil, maka kalian yang ganjil itu harus bilang oke. Oke. Dan yang genap harus bilang yes. Iya. Oke. Nah, tapi nanti cara mainnya adalah misalnya nih, ibu bilang angka 1. Nah, 1 kan ganjil. Nah, terus bilang oke, lanjut lagi. Misalnya 3. Nah, yang 3 langsung iya kalian yang menyebutnya juga. Paham? Cobain dulu ya. Tapi bebas. Udah nggak boleh Bu. Angkanya itu angkanya.
Ya oke, kita hitung dari sini. Angka 1, 2, 3, 4. 5. Oke, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Ibu tes dulu mana yang ganjil. Angkat tangannya. Oke, 1, 2, 3, 4. Ini 5. Udah gitu ya, ada persiapan ya. Oke, mana yang genap? Oke, jadi yang ganjil bilang oke, yang genap bilang Yes. oke. Kita mulai. 2. Yes. 2. Ini kamu berapa? Oh. Iya. Cobain dulu ya, cobain dulu ya. Oh. Kita ulang. Oke. Ibu akan nyebut angka 3. Oke. Nyebut lagi angka lagi yang lain. Satu sampai Misalnya 65. 5. Oh. Tapi bebas mau angka apa aja gitu. Oke. Kita tes fokus kalian nih, fokusnya. Iya. Yang ada di sini aja. Oh, Yang ada di sini aja. Kan kalian tadi bilangnya panggil teman-teman kalian. Oke, iya pakai angka. Ingat kan tadi nomornya? Oke. Ibu mau nyebut angka 6. Yes dulu. Oh, yes. Angka 2. Nah, gitu. 2. Yes, 5. Yes. Kan ganjil. Oke. Aduh, kalau ganjil, oke. Ulang. 1. Oke, 6. Yes, 3. Oke, 2. Yes, 5. Oke, gitu ya. Itu percobaan dulu. Oke. Kita asli nih sekarang. Ibu akan panggil angka 5. Oke, 2. Yes, 6. Yes, 1. Oke, 3. Oke, 4. Yes, 5. Oke, Yes, 2. Yes, 5. oke, 1. Oke. Yes, 3. Oke, 6. Yes, 4. Yes, 1. Oke, 4. Yes, 3. Oke, 3. 3. Kurang konsentrasi. Sekali lagi. Tarik nafas dulu, coba tarik nafas dulu. Tarik nafas. 2. Oke, sekali lagi nih. Ibu akan menyebut angka Berapa tadi? 2. Yes, 5. Oke, 1. Oke, 3. Oke, 4. Yes, 5. Oke, 6. Yes. Gimana sekarang udah ini? Udah fokus? Udah fokus ya. Nah, di sini, oke. Sebelumnya kita akan lanjut ke tahap intinya ya di kegiatan ini yang dimana ibu akan bertanya nih kepada kalian. Kalian kan datang ke konseling kelompok ini karena ada permasalahan-permasalahan tertentu gitu ya yang kalian alami masing-masing. Nah, ibu mau tanya nih satu-satu ya, masing-masing dari kalian harus mengungkapkan permasalahan yang kalian alami. Nah, coba ibu mau tanya dari Hairul, apa permasalahan yang kamu pendam? Ibu untuk beberapa minggu ini ya Bu, beberapa teman-teman saya di kelas itu agak sedikit ngejauhin Ibu. Terus saya kira itu ternyata paling cuma perasaan aja. Ternyata setelah udah beberapa hari berjalan ini ternyata emang ngejauhin.
Nah alasannya itu ada pas teman-teman aku itu kan mau ngerencanain ini bu nongkrong gitu lah satu kelas. Habis itu tapi ke aku tuh gak ada info soalnya ada grup lain yang aku gak ikut masuk. Nah terus habis itu tiba-tiba ada teman dari yang lagi nongkrong itu bikin story IG apa story WA gitu saya lupa, sambil bilang gak perlu ajak dia soalnya dia mah gak punya uangnya gak punya, jadi kalau teman bakal jadi mahal. Nah itu kayaknya menurut saya ke saya soalnya kan melihat dari kondisi keluarga saya juga masih sedikit ya bu. Nah jadi gara-gara itu aku tuh jadi kepikiran gitu. Jadi permasalahan kamu dijauhi sama teman gitu ya, yang dimana teman kamunya juga nggak ngajak kamu gitu. Terus kamu udah coba cara nggak, kayak misalnya kan kamu ini ya kayak gak nyaman nih sama teman kamu dijauhin. Terus ada nggak cara kamu tuh biar kayak lebih tenang di kelas walaupun dijauhin sama teman-teman? Oke, dikarenakan teman sekelas ya Bu, jadi terus juga tadi juga aku bilang kepikiran, jadi paling kalau semisal lagi di kelas atau di sekolah gitu paling belajarnya sambil dengerin musik gitu. Jadi misalkan pakai headset, terus yang satunya enggak, jadi dengerin musik kedengar, terus pas ibu guru ngejelasin juga kedengar kayak gitu aja sih. Terus kadang-kala kalau bisa cuek aja sih, cuman kalau buat cuek susah ya Bu, soalnya kadang-kala si teman-teman itu ngeliatin raut ekspresi wajahnya sih gitu. Oh, wajahnya ya, ekspresinya kelihatan banget lah gitu. Tapi ada beberapa teman yang dekat sama Irul juga selain mereka di kelas. Paling ada beberapa sih Bu, tapi emang gak deket-deket banget, paling cuma sekedar teman sebangku aja. Oke, itu juga bikin Irul nggak ini ya, nggak terlalu kesepian ya, selain mendengarkan musik. Oke, boleh yang lain ada yang mau berbagi atau mungkin menanggapi cerita dari Hairul yang mungkin sama pernah kayak gitu juga, atau lagi mengalami atau kamu aktifkan? Gak terlalu spesifik sama itu sama kayak Hairul. Cuman kayak pernah sekali lah, tapi setelah itu aku tuh kayak oh ya udah gitu. Ada yang menurut aku ini boleh Kenapa? Cerita. Jadi kayak kalau kata aku mah ya lo kalau teman kamu sampai segitunya, kamu boleh coba cari relasi baru di luar kelas. Jadi nggak di lingkungan kelas. Banyak menurut aku juga teman yang beneran teman itu masa mainnya tuh kalau lengkap, nggak maksa harus di situ, karena teman yang beneran teman tuh memahami kondisi teman yang lain nih. Jadi kalau si teman ini nggak bisa, mungkin karena uang jajannya kurang, ya cari tempat lain gitu yang lebih murah, atau enggak ide lah main di rumah ngapain bersama gitu. Itu ya tanggapan dari PKY. Oke, ada yang mau berbagi masalah lagi yang lainnya atau permasalahan yang kalian pendam selama ini? Oh boleh. Jadi ya Bu, waktu first day masuk sekolah, nah itu kan ada waktu yang siap MPLS ya Bu ya. Nah aku tuh kan mencoba bersosialisasi dari teman baru gitu ya Bu. Nah aku tuh ketemu sama orang, sama cewek gitu, dan aku tuh udah ngajak kenalan gitu ke dia kayak halo, mau temenan nggak, nama aku Kaye. Nah terus dia tuh cuma ngeliat aku, terus kembali kayak apa sih, kayak gitu, kayak apa sih? Ya nah aku tuh kayak pasti kita awalnya di situ ya cuma kayak berdiri meratapi nasib kayak aneh gitu. Aku tuh kayak udah kenalan tapi dicuekin. Terus aku kayak temen mikir kak aku kurang asik atau aku kurang menarik gitu. Kayaknya emang ini ya, karena orang baru juga ya, terus baru ketemu juga, itu hal yang wajar kayaknya, tidak apa-apa. Nah mungkin ada yang pengalaman atau
Atau mungkin gini, yang tadi kayak ya, ibu mau tanya nih, ya kalau misalnya tadi kan kayak merasa kayak tidak dipedulikan atau diajukan ya sama temennya, terus kayak lebih biar kayak itu merasa tenang ketika ada di posisi itu, apa yang dilakukan oleh kayak? Aku tuh cuma kayak gak langsung tenang sih Bu, cuma kayak oh ya udah mungkin begini aku percaya ke orang. Mungkin nanti ada temen yang lebih baik lagi gitu ya. Orang yang sekarang itu nanti tuh kedepannya tuh kurang baik ya. Aku percaya itu aja sih. Sampai akhirnya ketemu sih mau ya. Ya, akhirnya aja kan ini. Iya, masya Allah. Boleh. Yang lain ada yang mau berbagi lagi? Aku boleh. Boleh. Oke, ini permasalahannya masih di ruang teman juga. Yang itu dulu ruang punya temannya dekat banget. Kalau sekarang nanti disebut bestie gitu ya. Nah, dia tuh gimana ya? Tiba-tiba ninggalin aku gitu tiba-tiba. Tiba-tiba menjauh. Oh, enggak. Mungkin karena emang ada teman baru di luar sana atau emang ada pacar gitu ya, jadi agak lupa aku juga. Hasilnya jadi aku tuh kurang percaya juga ke teman ada yang baik atau ada yang ngedeketin duluan, jadi malah kasih duluan. Hasil aku tuh kayak nungguin ini orang mesti ninggalin aku lagi gitu ya. Oke, jadi kamu terasa isu karena teman kamu aja ninggalin kamu gitu yang paling dekat gitu ya. Terus perasaan kamu gimana? Kata aku sih kecewa gitu, ada kesel juga kenapa sih kayak aku nggak ingat gitu ya misalnya teh. Jadi ya udah sih emang udah nggak ada masanya lagi. Udah kayak gitu lagi ya. Udah nggak ada waktunya lagi. Tapi ada teman juga yang dekat di kelas atau siapa gitu? Ada, cuman ya agak kasih isu juga sih, tapi ya sedikit demi sedikit aku juga mulai percaya lagi aja. Oke, itu langkah yang bagus ya, dimana kamu udah awalnya terasa isu, tapi akhirnya kamu berani lagi buat percaya sama teman, karena memang betul ya sebagian teman tuh bisa itu hal yang wajar ya, yang dimana kita misalnya asalnya deket sama si A, tapi ternyata ada yang lebih ngena atau lebih seru lagi nih sama si B, ternyata yang teman kita tuh deket lagi sama si B gitu ya, gak apa-apa gitu. Nanti kita kayak lihat cari teman-teman yang lebih sefrekuensi lagi sama kita gitu ya. Terus kalau misalnya apa yang dilakukan tadi sih kalau misalnya ketemu sama teman yang bikin kamu merasa isu itu, atau enggak bikin biar kamu tuh lebih bisa percaya diri itu, apa yang kamu pikirin sih? Aku lebih ke apa ya? Mulai ya percaya aja gitu, mulai mikir positif kayak oh mungkin emang teman itu harus support aja gitu, mungkin ada teman yang lain juga buat nambah relasi atau nambah apa namanya Pengalaman yang baru gitu. Bagus ya, udah coba berpikir positif juga. Ya bagus ya. Terus bergabung boleh katanya dulu ya. Boleh, siapa ini yang mau berbagi lagi? aku Bu. Boleh. Jadi kan tadi aku bilang kalau aku tuh nggak ada menolak ya Bu. Nah itu aku ya nggak dibilang jarang sih, tapi sering gitu ya. Jadi aku tuh punya teman, dia tuh beberapa kali bahkan hampir sering gitu ya minta tolong buat tugasnya tuh disediain sama aku. Nah aku tuh gak enak gitu ya Bu, karena waktu itu dia bilang minta tolong buat ngerjain presentasinya dia, terus aku kerjain ya Bu, walaupun sebenarnya aku tuh ya capek banget gitu ya karena banyak kegiatan lain, nggak enak, tapi akunya nggak enak buat nolaknya gitu. Terus juga waktu hari hanya pas presentasi dia tuh bilang sama gurunya itu hasil pure kerja dia gitu. Padahal kan itu hasil kerja aku, gitu aku merasa sakit hati. Iya, wajar banget ya, apalagi kita udah usaha gitu ya, tapi yang ternyata nggak ada yang lebih ini gitu ya teman kita. Nah, apa sih perasaan kamu ketika melihat teman kamu yang ternyata lebih besar misalnya nilainya? Ya pasti sakit hati ya Bu ya, karena orang Kecewa ya? Iya, kecewa karena kan aku yang ngerjain gitu ya, aku yang
sih Bu. Oh, kamu sulit untuk mengatakan tidak ya, keenakan ya orangnya ya. Kamu bisa berubah atau iseng. Kamu bisa berubah atau ngomong apa sih gitu. Nanti kamu ya. Oke. Terus kalau misalnya ketika kamu dalam apa ya keadaan harus mengiyakan atau menolak ajakan teman kayak gitu ya. Apa yang biasanya nih kalau misalnya kamu tuh ngerasa kayak aduh kayaknya aku gak bisa nih nolong teman aku gitu. Terus yang pernah apa ya pernah kamu coba gitu apa? Aku tuh pernah kan ada kayak apa banget kan sama aku suka pengen aku lihat dulu gitu sini aku lihat dulu tapi ujung-ujungnya ketika keluar dari mulut aku tuh ya aku kerjain jadi iya suka ada pengen aku cuma pengen lihat aja dulu gitu cuma yang keluar tuh ya lagi gitu oke. Gak apa-apa ya, karena itu proses ya, apalagi karena sudah terbiasa kita menyebutkan kalau ada yang ngomong oke iya gitu ya, dan itu perlu proses untuk mengatakan tidak ke orang lain. Gak apa-apa ya, itu wajar. Coba sekarang siapa lagi yang mau berbagi? Aku Bu. Oke. Waktu itu ya Bu, aku tuh kan pertama kali masuk ekstrakurikuler. Ini permasalahannya lebih ke aku tuh susah untuk mengawali pembicaraan kepada orang lain yang belum kita kenal gitu ya. Terus aku teh belajar untuk bisa memulai percakapan. Nah dari ekstrakurikuler itu aku mencoba untuk memulai pembicaraan dengan seseorang. Aku tanya gini, hobi kamu apa? Gitu. Terus dianya cuma bilang main bola gitu aja. Terus dari situ ini nggak panjang percakapannya. Jadi sampai sekarang tuh aku tuh takut untuk memulai lagi pembicaraan dengan orang lain karena takut hening lagi. Oke. Jadi kamu takut kalau misalnya udah apa menyapa atau duluan gitu ya ngajak ngobrol kayak diajak nggak atau kayak dikacangin gitu ya. Oke. Terus apa yang kamu lakuin nih kalau untuk menanggapi teman-teman kamu misalnya ada yang kayak gitu ke kamu? Sikap kamu kayak gimana? Ya udah kayak cuek aja gitu. Soalnya itu emang nggak bisa ngobrol sama orang lain, jadi susah juga untuk mengungkapkan perasaan aku. Oke, nggak apa-apa ya. Itu wajar gitu ya. Kamu merasa seperti itu juga. Oke. Nah, boleh yang terakhir? Atau siapa? Masih ada yang belum? Udah ya? Saya udah. Saya kan saya yang di awal. Ini ya kalian banyak banget yang dipikirin ya. Jadi ini oke nggak apa-apa kita cerita di sini ya. Karena permasalahan itu lumayan cukup berat sih Bu dan aku bingung sih buat nyampeinnya gitu. Tapi boleh nggak aku sampaikan? Nggak apa-apa namanya. Cuman aku juga minta tolong ke semuanya buat jaga rahasia ini gitu ya. Boleh ya. Oh. Jadi dulu itu aku punya keluarga yang sangat hangat gitu, sangat harmonis, bisa bilang keluarga yang cemara. Dari aku kecil sampai remaja tuh ya aku punya kebahagiaan itu di keluarga. Tapi waktu aku SMP itu semua itu berubah gitu. Orang tua aku itu berpisah dan masing-masing itu menikah lagi dan punya keluarga yang baru. Aku sempat shock sih Bu, rasanya rumah yang dulu aku banggakan tuh jadi hilang begitu saja. Aku kehilangan rumah yang nyaman itu. Itu ya sangat sulit sekali ya bagi kamu untuk melewati semua itu gitu ya. Terus apa sih yang membuat kamu tuh sulit banget menerima kejadian itu? Sulit itu karena aku harus menyesuaikan diri dengan keluarga yang baru gitu, dengan keluarga ayah yang punya keluarga lagi, kemudian keluarga mama juga punya keluarga lagi, sehingga rasanya tuh aneh gitu.
buat dewasa. Padahal kan aku masih remaja dan aku belum mengerti atas semua hal yang sudah terjadi gitu. Terus yang bikin tambah berat tuh kondisi rumah setiap hari itu kadang tegang gitu ya Bu. Dan aku jadi lebih sering menghabiskan waktu di luar kegiatan sekolah. Oke. Jadi kamu mungkin lebih nyaman sama teman-teman kamu ya daripada di rumah gitu ya. Terus kalau misalnya ada nggak kejadian tertentu yang lain gitu ya yang di luar itu juga yang bikin beban kamu tuh makin berat gitu? Terus Bu, karena kan aku udah kehilangan rumah yang sangat bikin aku nyaman gitu. Saat kejadian itu aku mulai jadi berubah gitu dari yang asalnya ada rumah. Aku jadi sering keluar rumah, sering main sama teman aku yang lain sama circle aku. Saking sering mainnya itu kadang emang gak tau aku sih. Tiap hari itu main, kadang sampai sore sampai malam. Tapi dia mainnya juga itu tuh ada sesuatu yang emang gak main gak jelas. Misalnya aku telepon atau aku ada observasi atau apa gitu, ini bukan sengaja main aja. Cuma tuh aku pernah waktu pulang sekolah ada tetangga aku gitu yang kayak dari mana aja sih gitu ya, yang ngomongnya mah dari mana aja sih, terus kata aku teh biasa cerita habis dari teman gitu ya, main terus sama awas gue sendiri gitu ya, awas nanti tiba-tiba sama berhenti gitu lah, kan lebih sedang bilangnya hamil duluan gitu ya Bu. Padahal kan maksudnya di situ saya kayak diem aja kayak apa sih orang keluar juga hanya sekedar main gitu telepon gitu. Terus aku kan gak punya pacar, aku gak main sama laki-laki, kok bisa-bisanya tuh tetangga aku ngomong jahat kayak bilang kalau sering main nanti pulang-pulang hamil duluan. Wow, itu sangat menyakitkan sih Bu menurut aku. Oke, itu berat sekali ya, yang udah dari rumah mungkin ya, atau masalah dari rumah, apalagi ditambah lagi dengan tetangga gitu ya. Terus apa yang buat kamu tuh sampai sekarang bisa bertahan? Bertahannya tuh karena gimana ya, menurut aku keadaan itu bisa dirubah gitu ya Bu. Karena kan sudah terjadi. Jadi ya udah, tapi sebetulnya mah aku tuh gak bisa bertahan, cuma dipaksakan oleh keadaan. Ya, keadaan aku harus bertahan, dipaksa gitu ya, menyesuaikan diri. Padahal sebetulnya aku pun gak bisa menjalani itu semua, cuma ya udahlah jalan aja, dipaksa buat bertahan gitu. Itu udah ini ya, kamu udah melakukan hal yang membuat diri kamu tuh semakin kuat gitu ya, hari demi harinya. Itu udah hebat banget sama apa yang kamu lakukan, dan juga bikin apa ya, agar diri kamu tetap bertahan ada di saat ini gitu ya. Itu kamu udah hebat sekali. Oke, seperti itu ya, terima kasih. Nah, sekarang karena kalian sudah mendengarkan ya masing-masing cerita dari kalian ini, Ibu mau bertanya, menurut kalian siapa yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu permasalahannya? Permasalahan siapa? Oke, menurut aku ya Bu, mending dari Tessa dulu, soalnya dari cerita yang Tessa mau berikan menurut aku lumayan cukup berat ya, soalnya menyangkut soal keluarga dari si Tessa sendiri kayak gitu. Kalau untuk kita ya mungkin kita mah bisa lah, mungkin nanti bisa di pertemuan selanjutnya kayak gitu, soalnya itu cuma lebih ke pertemanan aja. Jadi kita lebih fokus aja ke bersama dulu. Oke, sama ya. Oke, ada lagi yang lain? Iya, juga setuju. Aku juga semuanya. Sebagai teman dekat sama ya, ini emang masalahnya itu lumayan berat. Aku sebagai teman dekatnya kan cuma ngedengerin, nemenin gitu. Namun sekarang udah ada kesempatan, nah sama dulu. Oke. Jadi yang lain juga setuju? Setuju. Ini setuju sih. Oke, berarti sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tentang permasalahan salma. Oke. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang permasalahan salma, dan Ibu ingin menggunakan teknik namanya kursi kosong. Ada yang pernah dengar? Belum. Oke. Jadi teknik kursi kosong ini adalah merupakan teknik yang ada di dalam pendekatan Gestalt, yang dimana di sini tuh berfokus pada penyelesaian masalah dari teman kita ini. Nah, caranya nanti kita ada apa ya?
dimana dua kursinya saling berhadapan. Nah nanti Salma duduk di salah satu kursinya dan membayangkan siapa yang paling menyakiti hati Salma. Dan apapun yang Salma pendam selama mungkin yang terpendam sampai saat ini gitu ya, boleh dikeluarkan. Nah tekniknya seperti itu. Ada yang mau bertanya dulu? Sudah cukup. Oke. Jadi gitu ya, bahwa nanti kita akan melihat nih yang lainnya boleh duduk di pinggir dulu. Nanti Salma yang melakukan tekniknya ya. Oke, siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Oke, nah jadi di sini kan ada dua kursi ya. Nah ini teknik kursi kosong yang dimana nanti kamu duduk di salah satu kursinya dan kamu akan memperagakan terlebih dahulu salah satu orang yang paling bikin kamu sakit hati, gitu. Paham? Nah, oke. Dan nanti setelah kamu sudah memperagakan orang yang bikin kamu sakit hati itu, nanti kamu pindah dan kamu ungkapin segala hal apapun yang pengen kamu ungkapin selama ini yang kamu pendem. Paham? Paham. Oke, boleh. Sekarang iya. Siapa yang bakal kamu bayangin di sini? Mungkin ibu tiri saya. Oke, boleh. Ibu tiri. Ayah. Boleh. Siapa? Langsung aja Bu. Iya, langsung aja. Ini tuh ini ya Bu ya. Oke, boleh siapa aja yang bikin kamu? Orang tua kamu tuh udah ibu kamu tuh udah ngerebut ayah aku. Apa yang sudah ibu kamu lakukan tuh sangat menyakiti hati aku. Aku doain semoga kamu nanti disakitin sama suami kamu juga dan kamu ngerasain rasanya dikhianatin juga. Ada lagi? Udah aja. Gak apa-apa, keluarin semuanya. Ada lagi? Atau beberapa kalimat boleh? Udah aja. Udah itu. Oke. Boleh sekarang kamu pindah ke sini. Ya. Dan ungkapin segala hal apapun yang sebenarnya kamu tuh pendem selama ini. Oke, saya udah terima. Kamu bilang kalau ibu saya itu pelakor ya, atau rebut ayah kalian. Kalian sama saya tuh sama-sama korban. Kalau kalian hanya menyalahkan saya sebagai anak ibu saya tidak terima. Karena saya pun sama-sama jadi korban. Siapa sih yang mau orang tuanya bercerai? Dan siapa sih yang mau mempunyai dua keluarga? Tidak ada yang mau gitu. Oke. Terus ada lagi yang mungkin yang benar-benar paling kamu pendam, yang bikin kamu marah apa gitu. Boleh ungkapin aja, luapin aja emosinya. Ya yang sama-sama capek itu semuanya juga capek gitu. Gak hanya kamu tapi ya keluarga aku pun sama, semuanya juga ngerasain rasa sakit yang sama. Termasuk orang tua kita pun sama di sini tuh korban tuh tidak hanya anak saja, tapi orang tua pun sama-sama menjadi korban. Jadi sangat tidak adil kalau kamu merasa kamu paling tersakiti dan kamu paling sakit hati di antara kita semua. Karena semuanya juga menanggung rasa sakit yang sama dan sama-sama menjadi korban atas kejadian ini. Oke, sudah dikeluarkan semuanya? Oke, baik. Yuk kita gabung lagi sama teman-teman yang lain. Nah, alhamdulillah ya kita sudah melakukan tadi teknik kursi kosong. Sekarang gimana sama? Apakah sudah lega atau gimana perasaannya? Sudah sembuh karena ada bisa melakukan. Ya meskipun emosinya tuh enggak sampai membara banget ya Bu, tapi rasanya saya sudah bisa melakukan juga agak lega. Oke, alhamdulillah. Oke, saya pengen semuanya kita teknik relaksasi dulu ya. Oke, kita tarik nafas dulu. Buang. Oke, alhamdulillah. Nah, coba di sini. Tadi kan kalian sudah menyimak ya. Boleh ada yang memberikan tanggapan kepada Salma atau pendapat tentang permasalahannya Salma
atau mungkin yang tadi sudah disampaikan Salma ya, Salma sudah mengungkapkan perasaannya, sudah lebih lega juga gitu ya. Atau mungkin kalian bisa memberikan afirmasi semangat kepada Salma. Boleh sebagai teman kamu. Iya, pastinya ya. Aku tuh salut banget sama kamu Mak, selama ada teman kamu. Kalau aku di posisi kamu ya, mungkin aku tuh gak bakal berani ngomong apapun, mengekspresikan apapun, aja. Terus kayak kamu itu sudah bertahan sejauh itu berarti udah mencontohkan, udah membuktikan kalau kamu itu orang yang sangat kuat dan kamu pantas banget didengerin. Kamu ngajarin kita untuk ngomong jujur sama perasaan itu. Nanti kamu udah sebagai teman, kamu tuh ya udah cukup menjadi inspirasi. Terima kasih. Itu ya, informasi buat Salma. Nah, di sini ibu juga pengen nih kalian berikan satu kata semangat untuk Salma atau afirmasi positif untuk Salma. Dimulai dari Teh Jessie. Aku masih Iya, apa aja satu kata? berjuang. Oke, berjuang. Nah, kayaknya kan sudah ya. Nah, oke, lanjut ke Teh Hasmi. Terus semangat. Terus semangat, semangat. Oke, terus Kalau aku mungkin lebih dari satu kata nggak apa-apa. Boleh. mungkin ini dunia emang jahat ya mungkin buat kamu, tapi tenang aja gitu. Di antara kamu berpikir seperti itu ada kita di sini yang akan nemenin kamu selalu. Oke, boleh nih. Kayak dari saya mungkinnya sama kayak dari Mak, tidak cuma satu kata. Jadi untuk Teteh Salma pokoknya tetap semangat menjalani hidupnya walaupun banyak tantangan ini itunya, pokoknya harus tetap semangat dan berjuang. Oke, alhamdulillah ya. Sekarang hari ini kita sudah membahas satu permasalahan dari teman kalian yaitu Salma. Nah, jadi di sini ibu mau memberikan afirmasi juga untuk Salma gitu ya, bahwa Salma udah kuat sampai detik ini, Salma udah keren sekali gitu ya, udah bertahan dengan berbagai badai kehidupannya gitu ya. Kamu udah kuat sekali. Oke, nah untuk sesi selanjutnya, sesi konseling selanjutnya kita akan membahas permasalahan dari teman-teman kalian yang belum ya. Jadi dimohon nanti kalian kembali lagi ke tempat sini atau di ruangan ini ya di minggu depan. Dan ibu titipkan juga kepada kalian perjanjian kita yang di awal bahwa kalian tidak boleh membocorkan rahasia. Ya. Oke, sudah paham? Paham. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini dicukupkan untuk sekian gitu ya. Terima kasih sekali karena kalian mau berpartisipasi di sini dan juga memberikan afirmasi kepada Salma. Dan juga Salma, terima kasih karena kamu mau bercerita kepada kita. Oke, ibu tutup. Terima kasih semua.